Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar tentang fakta yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada di depan mahkamah agama. Jadi kita akan mendapati beberapa fakta yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Tuhan Yesus di depan mahkamah agama. Dan fakta itu kita akan baca di dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayat 53 sampai 65 berkata demikian. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati." Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan menindinya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini
memberikan pemahaman baru kepada kita tentang perlakuan yang tidak menyenangkan atau fakta yang tidak menyenangkan yang dialami Tuhan Yesus di depan sidang Mahkamah Agama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar saat ini fakta-fakta yang tidak menyenangkan yang dialami Tuhan Yesus ketika ia berada di depan Mahkamah Agama. Fakta yang pertama, bahwa ketika Tuhan Yesus berada di depan Mahkamah Agama yang di dalamnya ada imam besar, imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat, perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialami Tuhan Yesus yang pertama adalah mendapat tuduhan palsu dan kesaksian palsu. Sekali lagi, fakta yang tidak menyenangkan yang pertama adalah Tuhan Yesus mendapat tuduhan palsu dan kesaksian palsu. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di depan Mahkamah Agama, di dalamnya sekali lagi ada imam besar, kemudian ada imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Mereka dengan segala cara menjeratnya untuk menemukan kesalahan, supaya mereka dapat menghukumnya. Namun apa yang terjadi, justru mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang palsu dan kesaksian-kesaksian yang palsu terhadapnya, agar dengan maksud mereka dapat menjeratnya untuk mendapatkan hukuman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, memang hal ini harus diakui bahwa merupakan penggenapan nubuatan para nabi, bahwa dia harus menanggung penderitaan sebelum penyalibannya, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Namun bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata ada fakta-fakta yang terjadi di depan Mahkamah Agama, yaitu yang pertama, dia mendapat tuduhan palsu ataupun keterangan dan kesaksian palsu. Bila kita perhatikan saudaraku, perlakuan mereka terhadap Tuhan Yesus sungguh sangat memilukan, karena dia diperhadapkan kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, imam besar, bahkan tua-tua Yahudi. Dan di sana tentu orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap kitab Taurat. Justru sebaliknya, mereka yang menjeratnya dengan kesaksian palsu dan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Pada saat itu juga kita dapat merasakan bagaimana beban mental yang dihadapi Tuhan Yesus ketika mendapat tuduhan-tuduhan palsu dan keterangan-keterangan palsu. Ini sungguh sangat memilukan, saudaraku.
Karena itu bagi kita sebagai orang yang percaya, hal ini memberi peringatan kepada kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun tantangan, pergumulan yang datang silih berganti, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Fakta yang kedua dapat kita lihat di dalam ayat 64. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus diputuskan dengan suara bulat bahwa dia harus dihukum mati. Itu fakta yang terjadi di hadapan Mahkamah Agama. Keputusan itu, saudaraku, diambil dengan suara bulat. Artinya suara kebanyakan orang yang hadir di tempat itu memberikan pilihan kepadanya. Sehingga imam besar yang memimpin persidangan itu mengoyakkan pakaiannya bahwa Tuhan Yesus ditentukan atau diputuskan dengan suara bulat dia harus dihukum mati. Itu fakta yang kedua yang dicatat oleh kesaksian Markus pada pasal 15 ini, saudara. Karena itu, bagi kita pengikut Kristus, mari kita semakin teguh di dalam Tuhan, bahwa penderitaan Tuhan Yesus sebelum penyalibannya di atas kayu salib membuat kehidupan kita biarlah semakin kokoh di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita hari demi hari tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan dengan baik dan berkualitas di dalam tangan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, fakta yang ketiga, fakta yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di hadapan Mahkamah Agama adalah mendapat perlakuan yang tidak wajar. Mendapat perlakuan yang tidak wajar, itulah fakta yang ketiga yang terjadi di sidang Mahkamah Agama. Apakah fakta yang tidak wajar itu, tidak pantas itu, perlakuan yang tidak pantas itu? Yaitu Tuhan Yesus diludahi, saudaraku. Setelah diludahi, mukanya ditutupi. Setelah mukanya ditutupi, kemudian ditinju. Dan terakhir, dia dipukuli. Sebuah beban mental yang luar biasa yang terjadi, sehingga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, mari kita menghargai pengorbanannya melalui teladan penderitaannya yang dia tetap pikul dan dia tetap tanggung sampai dia taat, sampai dia mati di atas kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat pengorbanannya dosa-dosa kita diampuni, ditebus seluruh beban kehidupan kita, penyakit kita, semuanya telah diselesaikannya di atas kayu salib. Karena itu, sebelum masa penyalibannya tiba dan kita menjelang Jumat Agung ini, maka dalam kalender gerejawi, Tuhan Yesus setelah ditangkap, dia diserahkan
kepada dan dihadapkan kepada mahkamah agama. Kiranya fakta-fakta ini yang terjadi di hadapan sidang mahkamah agama bagi kita sebagai orang yang percaya semakin memperkaya pemahaman kita bahwa sungguh penderitaan Tuhan Yesus tidaklah terkatakan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini sekaligus bagi kita dapat memberikan pelajaran yang berarti di hari-hari menjelang Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat tetap memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu yang dikaruniakan dalam setiap kehidupan kami. Kami telah menyimak, bahkan membaca firman-Mu, di mana kisah Tuhan Yesus di depan mahkamah agama sungguh sangat memilukan, karena mendapat perlakuan yang tidak pantas. Mulai dari tuduhan dan kesaksian palsu, bahkan mereka dengan suara bulat untuk menentukan harus dihukum mati, dan kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Diludahi, ditutupi mukanya, dan kemudian ditinju, lalu dipukuli. Penderitaan-Mu ya Tuhan sungguh tak terkatakan. Karena itu Bapa, kami bersyukur sebagai umat ciptaan-Mu. Karena apa yang Tuhan perbuat untuk menebus dosa kami sungguh sangat mulia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan dan bersemangat menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi. Selamat kita berada di hari ini. Biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Percayalah, Tuhan Yesus sumber berkat tetap memelihara dan menaungi kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.